Saudara-saudara, peringatan Isra Mi'raj dan peringatan hari-hari besar Islam yang lain itu sangat penting. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Apa yang dimaksud hari-hari Allah? Ayat ini perintah pada kita agar mengadakan peringatan, mengingatkan manusia, mengembalikan memori umat Islam pada hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu artinya apa? Kata ulama salaf, bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha. Ingatkan mereka pada hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'wam." Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, satunya bilang sesat, satunya bilang enggak, satunya bilang bid'ah, satunya bilang tak bid'ah, maka bagaimana? Ikuti golongan mayoritas. Mengapa mengikuti golongan mayoritas? Karena yang mayoritas ini yang mengikuti aliran yang benar. Yang benar ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seberapa penting mengetahui kebesaran Rasulullah? Sangat penting. Kalau orang itu gak mengetahui kebesaran Rasulullah, nanti dikira para nabi, para rasul itu manusia biasa. Karena gak kenal, gak tahu keagungan dan kebesaran Rasulullah. Kalau sudah mengira para nabi dan para rasul itu manusia biasa, nanti gampang ditipu. Siapa yang nipu nabi-nabi palsu? Dan saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatir, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad, juga Kiai Edi, para pejabat pemerintah yang mewakili dari Kecamatan Baber, Desa Kondang Sari, jajaran pengurus takmir Masjid Baitur Rahman Kondang Sari, yang juga saya hormati para tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, dan kaum muslimin dan muslimat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, Masjid Baitur Rahman, dalam rangka peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi berangkat dari hotel, kesasar masuk ke hutan-hutan, karena cuma dikirim Sherlock sama panitia. Mestinya ada yang datang. Rasulullah waktu Isra Mi'raj didatangi sama malaikat Jibril, dibawa, gak dikirimi Sherlock. Mungkin kalau dikirimi Sherlock gak nyampe juga itu. Katanya 3 menit, setengah jam masuk ke hutan-hutan tadi. Tapi tidak apa-apalah, pengalaman. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berdiri saja ya. Malam ini berkumpul di Masjid Baitur Rahman dalam rangka pengajian umum Isra Mi'raj. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi pertanda bahwa besok kita akan berkumpul di akhirat
bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, peringatan Isra Mi'raj dan peringatan hari-hari besar Islam yang lain itu sangat penting. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Apa yang dimaksud hari-hari Allah? Ayat ini perintah pada kita agar mengadakan peringatan, mengingatkan manusia, mengembalikan memori umat Islam pada hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu artinya apa? Kata ulama salaf, bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha. Ingatkan mereka pada hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Salah satu kenikmatan yang paling besar kepada kita adalah nikmat diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sejarah perjalanan kehidupan baginda banyak peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa penting yang kita rayakan. Mengapa? Karena disitulah letak nikmat yang begitu besar pada kita. Hari kelahirannya kita adakan perayaan Maulid. Hari Isra Mi'raj, perjalanan penting dan paling jauh kita rayakan Isra Mi'raj. Nanti bulan Ramadan turunnya Al-Quran, kita rayakan malam nuzulul Quran. Lalu hijrahnya baginda dari Makkah ke Madinah, kita adakan perayaan tahun baru Islam atau tahun baru hijrah. Ini tujuannya apa? Kita mengadakan perayaan-perayaan ini. Disebut hari-hari besar Islam karena ini memang memperingati hari penting yang merupakan bagian dari kebesaran Islam, yang ada hubungannya dengan kebesaran nabinya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Isra Mi'raj. Nah, mengapa hari-hari besar Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran perlu kita rayakan? Dan sebenarnya masih banyak hari-hari besar selain itu. Karena dalam sirah nabawiyah, peristiwa perjalanan baginda Rasulullah SAW, banyak peristiwa besar yang tidak kita rayakan. Ada peristiwa Perang Badar. Perang Badar itu juga hari besar. Ada peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, ini besar juga. Ada juga peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, ini juga hari besar, dan hari-hari besar yang lain. Tujuannya apa? Agar kita mengenal keagungan Rasulullah, mengetahui kebesaran Rasulullah. Seberapa penting mengetahui kebesaran Rasulullah? Sangat penting. Kalau orang itu gak mengetahui kebesaran Rasulullah, nanti dikira para nabi, para rasul itu manusia biasa. Karena gak kenal, gak tahu keagungan dan kebesaran Rasulullah. Kalau sudah mengira para nabi dan para rasul itu manusia biasa, nanti gampang ditipu. Siapa yang nipu? Nabi-nabi palsu. Di negara kita ini banyak barang palsu. Handphone palsu ramai, uang palsu ramai, ustadz palsu. Ada enggak ustadz palsu di negara kita? Ada. Ustazah palsu ada apa enggak? Banyak. Kiai palsu ada apa enggak? Ada. Di negara kita ini jangankan kiai palsu, nabi palsu lah ramai.
dan yang percaya banyak pada nabi palsu. Tahun 2016 negara kita ini banjir nabi palsu. Mengapa? Dalam masa 2 bulan yang ngaku jadi nabi 3 orang. Gak ada masa fatrohnya. Mestinya kalau nabi-nabi dulu antara nabi sebelum dan sesudahnya ini ada masa fatroh. Ini gak ada, 2 bulan 3 orang. Satunya mantan pelatih bulu tangkis, karena sudah tua pensiun ngaku jadi nabi. Buat agama baru di Ketapang, Kalimantan Barat. Saya datang ke sana, tanya pada pengurus NU di sana, berapa pengikutnya? Pengikutnya lebih dari 1000 orang. Jangan dikira sedikit. Lalu beberapa minggu berikutnya pada tahun yang sama di Jombang, Jawa Timur, ada seorang dukun atau bomoh ngaku jadi nabi. Lalu beberapa minggu berikutnya di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, ada orang namanya Tugimin ngaku jadi nabi. Namanya saja Tugimin. Padahal nama seorang nabi itu harus sedap didengar. Mengapa sedap didengar? Karena dibacakan sholawat oleh umatnya. Coba nama nabi kita, bacakan sholawat, enak didengar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dengarnya enak. Coba ganti Sayyidina Tugimin. Nah, ini mengapa masyarakat kita ini percaya pada orang-orang gini? Karena gak kenal keagungan para nabi, tidak tahu kebesaran para nabi. Dikiranya jadi nabi itu gampang. Jadi nabi itu gak gampang, karena nabi itu gak ada pencalonannya. Nabi ini adalah manusia-manusia pilihan, dan itu pilihan Gusti Allah. Kalau pilihan Gusti Allah gak akan keliru, gak akan salah. Kalau pilihan orang ya bisa salah, bisa keliru. Ini kalau pilihan orang. Para nabi gak ada yang keliru. Para nabi ini manusia pilihan. Karena para nabi ini manusia-manusia pilihan, maka para nabi, para rasul semuanya adalah manusia-manusia paling sempurna. Karena itu di dalam kitab-kitab aqaid, di pondok, di madrasah ya, para nabi punya sifat wajib yang disebutkan oleh para ulama ada 4: shidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat wajib bagi para nabi, para rasul. Sebenarnya kata para ulama, sifat wajib para nabi dan para rasul bukan hanya 4, lebih dari 4. Apa saja? Di antaranya seorang nabi atau rasul wajib laki-laki, gak boleh perempuan. Mengapa gak boleh perempuan? Perempuan itu ribet, merepotkan. Dan perempuan ini ada masa-masa yang tidak boleh beribadah penting. Gak boleh sholat, gak boleh diam di masjid, gak boleh baca kitab suci, yaitu ketika datang tamu bulanan. Kalau ada nabi perempuan, malaikatnya datang mau mengantarkan wahyu, tiba-tiba nabinya datang bulan, gak jadi menerima wahyu. Wahyu ditunda seminggu lagi. Makanya gak ada nabi perempuan. Karena itu kalau ada orang perempuan ngaku jadi nabi,
atau ngaku dapat wahyu dari malaikat Jibril, itu berarti pertanda orang gila. Kata orang Jawa, orang edan. Dan namanya memang edan. Ada enggak di Indonesia perempuan gila ngaku jadi nabi, dapat wahyu? Ada. Dan yang ikut berarti juga orang gila, sama-sama gilanya. Ini sifat wajib para nabi. Lagi sifat wajib para nabi selain harus laki-laki, para nabi ini diantara sifat wajibnya ayyakuna akmalan nas, harus manusia paling sempurna. Para nabi itu manusia paling sempurna apanya? Khalqan wa khuluqan, baik fisik maupun budi pekerti. Secara budi pekerti, secara akhlak, kepribadian, para nabi lebih sempurna daripada manusia biasa. Walaupun manusia biasa itu seorang wali atau orang soleh, orang ulama, dibanding dengan para nabi gak ada apa-apanya secara akhlak. Kemudian secara fisik juga begitu. Para nabi ini secara fisik wajib lebih sempurna daripada orang biasa. Apa saja kesempurnaan fisik? Misalnya dari segi kekuatan fisik, para nabi badannya, fisiknya kuat-kuat. Gak ada nabi atau rasul badannya loyo, gak ada. Lemah gak ada. Dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah nabawiyah, kekuatan fisik para nabi 40 kali orang biasa. Itu kekuatan fisik. Dan itu pun kata para ulama 40 kali kekuatan orang surga, bukan kekuatan penduduk dunia. Tahu kekuatan penduduk surga? Saudara-saudara yang laki-laki ini besok kalau masuk surga, Allahumma, besok kalau masuk surga dapat jatah istri bidadari minimal 70. Jadi bidadarinya 70. Kalau di Kondang Sari punya 2, berarti nanti 72. Dengan yang bawa dari Kondang Sari. Walaupun istrinya 72, itu bertahan terus, gak perlu pakai obat, gak perlu minum madu, gak perlu pakai herbal, sehat terus, siap gerak terus. Itu orang surga. Para nabi 40 kalinya orang itu. Ini kekuatan fisik. Cuma ya karena para nabi ini akhlaknya baik, selalu mengikuti perintah Allah, gak gampang menggunakan kekuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah disakiti, dimaki-maki, diganggu, gak pernah melawan. Mengapa tidak melawan? Bukan karena takut, tapi karena apa? Rasulullah gak melawan perintah dari Allah di dalam Al-Quran. Khudhil afwa, ambillah sifat pemaaf. Allah memerintahkan Rasulullah selalu memaafkan orang. Rasulullah gak melawan bukan karena takut. Kalau Rasulullah melawan, kekuatannya 40 kali orang surga, ya habis orang-orang kafir. Itu kalau melawan. Rasulullah diperintahkan hijrah ke Madinah, itu juga bukan karena takut. Kita gak boleh beriktikad mengapa Rasul hijrah ke Madinah, takut pada orang kafir. Gak ada rasa takut. Karena orang penakut itu tidak sempurna, sedangkan para rasul manusia paling sempurna. Itu dari segi kekuatan fisik. Lalu dari segi daya tarik,
Dari segi daya tarik, para nabi, para rasul ini orang paling menarik. Karena orang paling menarik, para nabi, para rasul, orang paling ganteng, paling tampan, paling handsome. Para nabi, para rasul ini gak ada yang kalah ganteng dengan orang biasa, apalagi agak jelek, apalagi jelek sekali gak ada. Para rasul ini secara fisik pasti paling gagah, paling kuat, paling sempurna, paling ganteng. Mengapa seperti itu? Kalau ada nabi kalah ganteng, kalah menarik, umatnya akan keliru. Saya ini pengalaman berkali-kali. Dulu sebelum masuk internet, belum masuk YouTube, belum masuk TV, diundang ceramah kemana-mana. Awal-awal diundang ceramah, pernah diundang ceramah Isra Mi'raj di daerah Denpasar, Bali. Satu masjid belum ada yang kenal saya. Karena datang terlambat, saya bawa sopir. Sopir saya orangnya besar dan tinggi. Saya waktu itu masih kurus, karena baru pulang dari pondok, baru menikah, baru ceramah kemana-mana. Karena datang terlambat, jamaah menunggu di luar masjid. Sopir saya pakai baju putih, sarung putih. Saya baju putih, sarung kotak-kotak. Begitu turun dari mobil, jamaah satu masjid rebutan mencium tangan sopir saya. Gak ada yang menyalami saya. Dia dikiranya kiainya. Begitu masuk ke dalam, saya duduk di depan, sopirnya ada di sana. Jamaah tolah-toleh, mana kiainya kok gak ada. Selesai ceramah, semuanya senyum-senyum, minta maaf Pak Yai, minta maaf katanya. Kenapa? Saya kira ini kiainya. Kalau para nabi gak ada yang begitu. Para nabi ini memang fisik paling tampan, kemudian juga paling menarik, paling gagah, wajah paling ganteng. Para nabi seperti itu, gak bakalan keliru. Ini sifat wajib para nabi. Umat Islam sekarang banyak gak tahu sifat wajib para nabi. Karena gak tahu sifat wajib para nabi, ada nabi palsu langsung percaya. Coba orang yang gampang ditipu dengan uang palsu, biasanya orang yang apa? Orang yang gak tahu uang gampang ketipu. Coba masyarakat ini tahu keagungan para nabi, sifat wajib para nabi dan para rasul, gak bakalan percaya pada nabi-nabi palsu. Coba kita perhatikan di internet ya, wajah-wajah nabi-nabi palsu, gak ada yang ganteng. Yang ganteng gak ada. Yang lebih ganteng dari mereka banyak. Cuma masyarakat kok percaya. Masyarakat banyak gak kenal keagungan para nabi. Ini sebenarnya tujuan peringatan hari-hari besar Islam. Para ulama, para asatidz, para kiai, para habaib perlu menjelaskan keagungan para nabi, keagungan para rasul, keagungan agama Islam. Karena zaman sekarang ini zaman banyak fitnah, banyak aliran-aliran menyimpang yang disebarkan di negara kita. Mulai dari faham Wahabi yang mengkafirkan banyak orang, mengkafirkan orang ziarah kubur dan lain sebagainya. Ini mengapa terjadi? Mereka tidak tahu kebesaran para nabi. Mereka tidak tahu kebesaran agama Islam dan tidak tahu hak
hak-hak yang wajib dilakukan kepada kaum muslimin. Ini saudara-saudara, pentingnya kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj pada malam ini. Kemudian selanjutnya, saya pada malam ini tidak akan bercerita Isra Mi'raj secara panjang lebar. Karena kalau cerita tentang Isra Mi'raj itu, selain diajarkan di pondok-pondok, madrasah-madrasah, para kiai, para ustadz juga sering membicarakan beberapa peristiwa penting di dalam Isra Mi'raj. Cuma dalam ceramah pada malam ini, saya hanya akan menggarisbawahi beberapa persoalan penting yang perlu diberikan penekanan dalam ceramah malam ini, hubungannya dengan Isra Mi'raj. Apa yang pertama tentang kebesaran Islam? Rasulullah itu mengapa sampai dipanggil ke mustawa Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah dan berbincang-bincang dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Sedangkan Nabi Musa berbicara dengan Allah cukup di Gunung Tursina. Itu mengapa? Karena ada perbedaan. Bedanya apa? Nabi Musa ini diutus oleh Allah, kelasnya hanya kelas lokal, yaitu kaum Bani Israel. Radio itu ya, radio kalau gelombangnya hanya untuk lokal, itu antenanya cukup pakai antena ditaruh di atas bukit, sudah sampai kemana-mana. Itu kalau gelombangnya untuk lokal. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, sedangkan Rasulullah tidak hanya kemana? Tidak hanya di atas bukit, tapi naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, lalu melewati langit ketujuh sampai ke mustawa. Mengapa begitu? Karena agama Islam itu sifatnya universal. Jadi Rasulullah ini diutus bukan hanya kepada orang Arab saja, tetapi kepada seluruh penduduk dunia. Makanya radio atau televisi, kalau gelombangnya ingin ya bisa ditangkap, diakses dari seluruh dunia, maka memerlukan saluran satelit yang ada di atas langit. Hubungannya seperti itu. Nah, hubungannya dengan kehidupan sekarang bagaimana? Islam ini menunjukkan bahwa agama Islam itu, agamanya Rasulullah itu lebih mulia daripada agamanya nabi-nabi sebelumnya. Atau dalam pengertian lain, umatnya Rasulullah itu lebih mulia dan lebih utama daripada umatnya nabi-nabi sebelumnya. Ini umatnya Rasulullah, gak sama dengan umat-umat terdahulu. Ini yang perlu saya garis bawahi. Mengapa ini perlu kita garis bawahi? Sekarang ini di negara kita banyak kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerjaannya apa? Kerjaannya mengkafirkan, mensyirikkan, menyesatkan mayoritas umat Islam di luar golongannya. Mengapa orang ini mudah berbuat seperti itu? Orang ini tidak tahu kebesaran Islam. Kelompok ini tidak mengerti keutamaan umat Islam. Rasulullah itu Rasul yang paling utama, makhluk yang paling mulia. Karena Rasulullah ini Rasul yang paling utama, maka umatnya adalah umat terbaik.
umatnya Rasulullah lebih baik daripada umat-umat terdahulu. Ini umatnya Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Nah, di dalam ayat ini ada penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa umat Islam ini adalah golongan terbaik di antara umat-umat manusia. Artinya apa? Umat Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia, lebih baik, lebih utama daripada umatnya para nabi dan para rasul sebelumnya. Ini umatnya Rasulullah, bukan lebih utama daripada pengikut agama-agama yang ada sekarang. Umatnya Rasulullah ini bukan lebih utama dari Yahudi yang sekarang, Nasrani yang sekarang, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi umatnya Rasulullah lebih utama, lebih mulia daripada umatnya nabi-nabi sebelumnya. Ini umatnya Rasulullah. Karena umatnya Rasulullah ini lebih utama dari nabi-nabi sebelumnya, maka keistimewaannya apa? Keistimewaan yang pertama, umatnya Rasulullah ini semuanya akan masuk surga. Amin Allahumma. Mulai dari yang para aulia, orang-orang soleh, orang yang sedang-sedang maupun yang nakal-nakal, masuk surga semuanya. Cuma masuknya gak bareng-bareng. Kalau yang para aulia dan orang-orang soleh masuk surga tanpa hisab. Kalau orang yang sedang-sedang, pertengahan, masuk surga dengan rahmat Allah, walaupun dihisab tapi hisaban yasira, hisab yang mudah, yaitu hanya diperlihatkan kesalahan-kesalahannya. Sedangkan umatnya Rasulullah yang nakal-nakal masuk surga setelah dipenjara sebelumnya. Di mana penjaranya? Ada yang dipenjara di alam kubur. Umatnya Rasulullah ini yang banyak dosa, ya. Kadang sebelum meninggal sakit keras. Mengapa sakit keras? Agar dosanya berkurang. Kalau sakit masih dosanya masih banyak, nanti di alam kubur dipukuli oleh malaikat agar bersih. Dipukuli di alam kubur belum selesai, nanti di padang mahsyar dibuat berdiri lama sekali. Kalau masih belum selesai, ya masuk neraka lah sebentar. Ya entah berapa ratus tahun gitu. Lama. Itu umatnya Rasulullah masuk surga. Ini yang pertama. Yang kedua, karena umatnya Rasulullah ini umat yang paling utama, umatnya Rasulullah ini keistimewaan yang kedua, mayoritas mereka tidak akan terjerumus dalam kekafiran dan kesyirikan. Ini garansi dan jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, At-Tabrani dan Al-Baihaqi, juga riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi alla yakfura ummati jumlatan fa'ataniha." Aku memohon kepada Tuhanku agar umatku tidak kafir secara mayoritas, secara massal, secara ramai-ramai. Lalu permohonan ini dikabulkan oleh Allah. Nah, ini artinya apa? Bahwa mayoritas umat Islam
tidak akan kafir, tidak akan syirik. Ini merupakan garansi dan jaminan dari Rasulullah. Karena itu kalau ada golongan kelompok sukanya mengkafir-kafirkan orang, mensyirik-syirikkan orang, berarti kelompok ini namanya kelompok gagal paham atau kelompok salah fikir, dan mereka memang menamakan dirinya salafi alias salah fikir. Mengapa kelompok ini gak ngerti kalau umatnya Rasulullah ini umat paling utama? Makanya mayoritas mereka gak akan syirik, gak akan kafir. Kalau ada orang mengkafirkan umatnya Rasulullah, apalagi yang dikafirkan mayoritas, berarti orang ini yang gak baik, berarti dia pengikut aliran yang tidak benar, alias aliran aliran sesat. Ini di negara kita banyak, jangan dikira sedikit. Ada berapa aliran sesat di negara kita? Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Aliran sesat di negara kita kira-kira 250 macam. Tapi setelah saya keliling-keliling Indonesia dari Sabang sampai Papua, saya pikir aliran sesat bukan 250, mungkin ada 2.500 dari banyaknya. Jangan dikira sedikit aliran sesat. Jadi tugas para pengurus NU, para kiai, para asatidz zaman sekarang menjaga umat Islam agar tidak tersesat. Karena aliran-aliran sesat ini merajalela di mana-mana. Sudah mendirikan masjid-masjid yang megah, punya perguruan tinggi, punya pondok dan perguruan tingginya gratis lagi. Dan itu yang masuk ke sana rata-rata warga Nahdliyin. Setelah keluar bukan menjadi warga Nahdliyin, entah warga apa namanya, karena sudah gak sama. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena umatnya Rasulullah ini umat paling utama, mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga dari kesesatan, gak akan tersesat. Karena itu kata para ulama, tanda-tanda aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ajarannya diikuti oleh mayoritas umat Islam. Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'wam." Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, satunya bilang sesat, satunya bilang enggak, satunya bilang bid'ah, satunya bilang tak bid'ah, maka bagaimana? Ikuti golongan mayoritas. Mengapa mengikuti golongan mayoritas? Karena yang mayoritas ini yang mengikuti aliran yang benar. Yang benar ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu saya garis bawahi dari peristiwa Isra Mi'raj, apa? Rasulullah di dalam Isra Mi'raj itu melakukan perjalanan, dan perjalanan itu menurut mayoritas ulama, Isra Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan jasad, dan dalam keadaan sadar dan terjaga, bukan tidur, bukan mimpi, bukan ruhnya saja. Itu pendapat mayoritas ulama. Biasanya kalau orang itu bepergian, yang ditunggu-tunggu oleh keluarga di rumah itu apanya? Olehnya itu yang ditunggu-tunggu. Kalau perginya cuma ke pasar Cirebon, paling yang ditunggu nanti pulang bawa jeruk, karena dekat.
Tapi kalau perginya agak jauh sedikit, misalnya ke Tegal, keluarga di rumah nunggu yang lebih besar. Apa? Buah semangka. Lebih besar lagi. Kalau perginya ke Jakarta lebih jauh lagi, yang ditunggu lebih besar. Itu orang bepergian. Rasulullah itu di dalam Isra Mi'raj melakukan perjalanan jauh. Apa oleh-oleh yang sangat penting bagi umatnya? Oleh-oleh Rasulullah dari perjalanan Isra Mi'raj adalah perintah kewajiban sholat 5 waktu. Itu oleh-olehnya Rasulullah. Jadi kewajiban sholat 5 waktu. Nah, mengapa kewajiban sholat 5 waktu? Ini menjadi pertanda, menandakan bahwa sholat 5 waktu itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Sebenarnya ajaran agama yang lain juga penting, tapi ini sangat penting. Mengapa? Kewajiban-kewajiban yang lain Allah menyampaikan perintah kepada Rasulullah tidak secara langsung, tapi melalui kurir, melalui utusan yang namanya malaikat Jibril. Sementara untuk perintah sholat, Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah sampai ke Sidratil Muntaha dan sampai Mustawa. Nah, ini artinya apa? Sholat ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena sholat ini merupakan sesuatu yang sangat penting, maka bagaimana ukuran baik dan tidaknya seseorang tergantung dari sholatnya. Itu siapapun. Jadi seseorang ini baik atau tidak, semuanya tergantung pada sholat. Kalau sholatnya baik, biasanya perbuatan yang lain juga baik. Tapi kalau sholatnya agak baik, perbuatan yang lain juga agak baik. Betul? Kira-kira 3 tahun yang lalu ada pertemuan di Jawa Timur antara para kiai dan ibu nyai yang punya sekolah-sekolah. Yang dibicarakan di dalam pertemuan itu tentang kenakalan remaja, kenakalan pelajar. Gimana cara mengatasi? Setelah dibicarakan di situ, sebagian ada yang bilang gini aja, agar anak-anak tidak nakal, di sekolah perlu diberikan pelajaran akhlak. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Lalu ada yang jawab, pelajaran akhlak sudah lengkap. Cuma anak-anak sekolah semakin tinggi sekolahnya semakin nakal. Loh kok begitu? Coba saya tanya, anak TK dengan anak SD lebih jujur siapa? Anak TK dengan anak SD lebih jujur anak TK. Anak SD dengan anak SMP lebih jujur anak SMP dengan anak SMA lebih jujur anak SMA dengan perguruan tinggi lebih jujur siapa? Artinya apa? Lembaga pendidikan kita semakin tinggi outputnya, hasilnya semakin nakal. Tidak bisa menciptakan akhlak yang mulia. Akhirnya bagaimana? Akhirnya semuanya sepakat, kalau begitu kita kembali kepada manhaj Qur'ani, jalan Al-Quran. Gimana kata Al-Quran? Di dalam Al-Quran dikatakan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka bagaimana? Berarti yang perlu diperbaiki adalah sholatnya. Karena itu
karena sholat ini menjadi ukuran kebaikan dan kedisiplinan seseorang. Sholat ini wajib dijaga oleh orang tua bagi anak-anaknya sejak anak-anak berusia 7 tahun. Ini pentingnya sholat. Jadi orang tua kalau punya anak, anaknya berusia 7 tahun, wajib menjaga sholatnya tiap waktu. Kalau anaknya gak sholat, yang dosa orang tuanya, anaknya gak dosa karena belum balik. Mengapa sholat perlu dijaga? Karena kalau anak disiplin sholat, maka anak ini pertanda akan menjadi generasi yang soleh. Nanti akan menjadi orang soleh dan disiplin waktu. Ini sholat. Kadang ada yang bertanya, Pak Yai, banyak loh orang sholat, tapi kok masih korupsi, masih nakal. Kalau sholat masih korupsi, masih nakal, berarti sholatnya ada masalah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Benar-benar beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya selalu khusyuk melakukan. Artinya apa? Mungkin orang ini sholatnya belum khusyuk, atau bukan hanya tidak khusyuk, tapi mungkin orang ini di dalam masalah sholatnya banyak yang belum betul. Syarat rukunnya sholat atau syarat rukunnya wudhu masih belum betul. Dan ini banyak terjadi pada sebagian umat Islam di Indonesia. Ini pentingnya sholat. Jadi sholat ini sebenarnya yang menentukan orang baik atau tidak. Karenanya kita pilih apapun, pilih yang sholatnya baik. Karena sholat ini menentukan. Pilih menantu, pilih yang sholatnya baik. Pilih guru, ya kalau guru ya pasti sholatnya baik. Kalau gak baik ya bukan guru agama namanya. Ya apa saja itu. Memang pilih yang sholatnya baik. Ini sholat. Orang itu senakal apapun, kalau rajin sholat, suatu saat akan berhenti. Pokoknya rajin sholat. Imam Asy'arani dalam kitab Al-Bahrul Mawrud bercerita, dulu pada masa ulama salaf ada pencuri. Tapi pencuri ini rajin sholat berjamaah. Kalau siang hari sering puasa sunnah. Selain berjamaah, pencuri ini juga rajin sholat malam. Kadang sebelum berangkat mencuri masih sempat sholat istikharah. Ini pencuri istikharah. Akhirnya pencuri ini oleh tetangga-tetangganya dibilang, kata tetangganya, kamu ini aneh. Loh, kenapa aneh? Kamu ini rajin sholat, aktif berjamaah, sering puasa sunat, tapi kok mencuri? Kamu ini pencuri. Kata pencuri itu, saya ini pencuri. Yang namanya pencuri itu penjahat. Penjahat itu ya sejelek-jelek orang di kampung. Kalau saya ini selaku pencuri dan penjahat, lalu gak rajin sholat dan puasa, gimana nasib saya nanti? Jadi apa kira-kira saya? Sudah pencuri masih gak sholat lagi. Daripada begitu ya mendingan lah, walaupun pencuri tapi rajin sholat. Ini pencuri yang baik namanya, rajin sholat. Lama-lama di kampung itu aman. Biasanya kehilangan ayam sudah aman. Biasanya kehilangan telur juga aman. Biasanya buah-buahan, pisang hilang, sudah aman. Tetangga-tetangga tolah-toleh, mana si anu itu kok gak ada di kampung.
Apa ditangkap orang lalu mati? Kok sudah aman? Suatu ketika warga daerah itu menunaikan ibadah umrah atau haji ke tanah suci. Ternyata pencuri ini kerjanya sudah i'tikaf, sudah menjadi orang soleh, sehari-hari beriktikaf, tawaf, sholat, ngaji di depan Masjidil Haram. Jadi orang ditanya sama tetangganya, kamu sekarang kok jadi orang baik, kok gak seperti dulu? Padahal kamu dulu pencuri, kok sekarang jadi orang soleh? Kata dia, saya ini walaupun pencuri tapi rajin sholat. Makanya saya jadi orang baik sekarang. Coba saya dulu gak rajin sholat, mungkin sampai sekarang masih belum baik. Ini pentingnya sholat. Kira-kira 15 tahun yang lalu ada kepala PLN di Jawa Timur mendatangi salah seorang guru kami, salah seorang kiai NU. Kepala PLN ini mengeluh, Pak Yai gimana saya ini jadi kepala? Loh kenapa? Keuangan PLN sering bocor. Bocor gimana? Ya anak buah saya suka ngambil keuangan PLN. Gimana caranya ini Pak Yai? Oh gini aja Pak Kepala, coba karyawan sampeyan, pegawai sampeyan tiap bulan kumpulkan. Pak Yai mau apa? Saya akan menasehati agar nanti jadi orang baik. Pada pertemuan pertama, Kiai mengajarkan cara berwudu yang baik. Gak nyuruh mereka berhenti, gak nyuruh, tapi diajarkan berwudu yang baik. Pada bulan berikutnya diajarkan cara bacaan sholat yang baik. Pada bulan berikutnya diajarkan cara gerak-gerik di dalam sholat yang baik. Sampai selesai. Setelah pendidikan wudu dan sholat ini selesai, kepala PLN datang lagi, Pak Yai, barokahnya pendidikan sholat yang Pak Yai sampaikan pada karyawan saya, alhamdulillah angka kebocoran bisa ditekan sampai 90%. Ini barokahnya sholat. Jangan dikira sholat itu gak penting. Sholat itu sangat penting. Ini sholat. Makanya sholat ini bagaimanapun dipaksakan. Dan memang ini juga ya yang perlu diingatkan, disampaikan oleh para asatid dalam pengajian-pengajian. Banyak saudara-saudara kita ketika berwudu, wudunya masih belum baik. Saya sering kalau lagi acara di luar kota berwudu di masjid, yang laki-laki kalau berwudu ketika membasuh tangan tidak sampai pada siku, sikunya ada yang gak kebasuh. Ini wudunya gak sah. Kadang-kadang ada yang basuh muka, yang dibasuh depannya aja. Padahal dalam kitab-kitab fikih berwudu yang betul ketika membasuh muka, batasnya muka, wajah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Sebagian leher ini wajib kena air. Jadi harus begini, bukan depannya aja. Kalau depannya aja namanya cuci muka. Kalau berwudu itu basuhnya sampai ke bawah. Kalau gak sampai ke sini wudunya gak sah. Ini sebagian masyarakat gak tahu. Makanya adik-adik yang sekolah perlu diteliti. Itu yang laki-laki. Yang perempuan beda lagi cara wudunya. Saya pernah di Surabaya naik kereta api. Karena menunggu kereta api masih kurang 2 jam, saya sholat zuhur asar. Habis sholat zuhur asar di musola stasiun, saya duduk-duduk di pintu. Kebetulan di sampingnya tempat wudunya orang perempuan.
ternyata banyak orang perempuan keluar dari tempat wudhu, wajahnya masih cantik-cantik, lengkap dengan bedak dan lipstiknya. Artinya apa? Sebelum berwudhu wajahnya tidak dibersihkan dulu, itu wudhu tidak sah. Karena ketika berwudhu, air itu wajib langsung menyentuh, mengena pada anggota wudhu. Kalau dihalangi dengan bedak, dihalangi dengan lipstik, air gak sampai pada kulit, maka wudhunya tidak sah. Karenanya wudhu ini penting diajarkan. Nah, ini pentingnya ibadah sholat. Kita ingatkan, kita sampaikan kepada masyarakat. Ini dua hal, perkara nomor dua yang perlu kita garis bawahi dari peristiwa Isra Mi'raj. Dan di dalam sholat ini, di dalam sholat, karena sholat ini oleh penting ya, Rasulullah dalam perjalanan panjang, maka di dalam sholat, bacaan-bacaan di dalam sholat, semua kebutuhan manusia lengkap di dalam sholat. Karena itu orang punya hajat, ada sholat hajat. Orang punya pilihan, ada sholat istikharah. Ada apapun, kita ini dianjurkan sholat. Mengapa? Semua kebutuhan manusia ada di dalam sholat. Makanya ketika kita ini sholat, usahakan sholat dengan khusyuk. Yang punya anak nakal, doakan anaknya di dalam sholat. Yang punya istri agak nakal, doakan di dalam sholat. Atau mungkin punya suami agak nakal. Ada yang suaminya nakal? Ada? Gak ada ya? Gak ada kata sini. Tapi kata ini ada. Ini mana yang hoax ini? Karena sekarang ini musim kabar gak sama. Katanya yang ini begini, nanti ini begini. Musim kabar hoax sekarang ini. Yang suaminya nakal, doakan di dalam sholat. Di mana di dalam sholat? Di dalam sholat kita ini ketika membaca surat Fatihah, ada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kami ini maksudnya siapa? Kata para ulama, yang dimaksud kami dalam ayat ini saya dan seluruh jamaah, atau saya dan seluruh umat Islam. Makanya ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bayangkan ya, hadirkan di dalam hati bahwa ibadah kita dan permohonan kita kepada Allah digabung dengan ibadah dan permohonan orang lain. Mengapa? Agar ibadah dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Karena itu kata para ulama, berdasarkan ayat ini sebenarnya spirit, motivasi ibadah dan berdoa kepada Allah di dalam Islam adalah dilakukan secara berjamaah. Saya tadi malam ceramah di Pekanbaru, Riau. Tadi pagi nerbang ke Jakarta langsung ke sini. Kebetulan saya ceramah di masjid yang dikuasai Wahabi. Mereka tanya, Pak Yai, orang NU ini kalau berdoa, kenapa doa berjamaah? Mana dalilnya? Saya tanya sama mereka, jaluk piro? Minta berapa dalil? Mengapa? Dalam surat Fatihah sangat jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini menggunakan bahasa kami. Artinya apa? Spirit di dalam beribadah dan permohonan itu sebenarnya adalah berjamaah.
Berjamaah artinya bersama-sama. Kemudian setelah membaca itu, iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Hadirkan di dalam hati kita apa saja yang ingin Allah menolong kita. Misalnya usaha kita, serahkan kepada Allah. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan tentang usaha. Atau misalnya tentang keluarga dan anak-anak kita, hadirkan kepada Allah. Lalu setelah itu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di sini lagi-lagi menggunakan bahasa kami. Kami ini artinya siapa? Saya dan seluruh jamaah, atau saya dan seluruh umat Islam. Makanya ketika kita berkata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Hadirkan orang-orang yang kita cintai, yang kita inginkan Allah memberikan hidayah pada mereka. Kalau istri kita nakal, hadirkan di dalam doa ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk kepada kami, saya dan istri saya. Kalau anak-anak kita nakal, hadirkan di dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kami ini maksudnya saya dan anak-anak saya. Misalnya kita punya tetangga, punya kerabat, punya pembantu, punya kenalan yang nakal, ingin mereka mendapat hidayah dari Allah. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hadirkan dalam doa itu. Insya Allah kalau sholat ini kita lakukan dengan khusyuk, setiap kita berdoa, orang-orang yang kita cintai kita hadirkan di dalam hati, nanti lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik. Sekarang ini masa-masa politik, sebentar lagi kita akan pilihan. Hadirkan dalam hati ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siapa kami? Seluruh umat Islam, terutama para calon dan para caleg. Mengapa? Karena siapapun dari mereka, kalau nanti yang terpilih mendapat hidayah dari Allah, kita senang. Allahumma ini, makanya doakan. Gak perlu kita ini saling memaki-maki, saling bermusuhan, hanya masalah caleg, masalah pilpres. Gak ada masalah, gak perlu itu. Kita ini saling mendoakan ihdinas siratal mustaqim. Ini yang penting. Nah, karena pentingnya surat Fatihah ini di dalam sholat, di dalam sholat ini satu-satunya surat yang wajib dibaca Fatihah. Kalau gak baca Fatihah, sholatnya gak sah. Dan sabda Rasulullah SAW, surat Fatihah ini adalah a'zamu suratin fil Quran, surat yang paling agung di dalam Quran. Karena surat Fatihah ini surat yang paling agung, khasiatnya macam-macam. Orang sakit ingin sembuh, kasih air, bacakan Fatihah. Orang disengat kala jengking atau ular, bacakan surat Fatihah, sembuh. Asalkan yang baca diterima oleh Allah. Ada orang, ya ini memang pesan guru-guru kita, kalau orang tua punya anak nakal, ijazah dari guru para pendiri NU, Syekhona Khalil Bangkalan, orang tuanya baca surat Fatihah sehabis maghrib 21 kali dengan khusyuk. Insya Allah nanti anaknya gak nakal. Tahun 2013 saya diundang ceramah di Manado, Sulawesi Utara. Ada ibu-ibu bertanya, Pak Yai, gimana kalau anak kita nakal? Agar gak nakal, saya sampaikan saran dari para kiai,
Bagi yang punya anak nakal, orang tuanya setiap habis maghrib baca Fatihah 21 kali. Selesai ceramah ada orang menghampiri saya. Lalu kata orang itu, ada apa? Pak Yai, saya mau kenalan. Sampian dari mana? Saya orang Jawa juga Pak Yai. Sudah lama di sini? Enggak Pak Yai, baru 30 tahun. Aslinya dari mana? Saya asli Temanggung, Jawa Tengah. Loh, saya sering ke Temanggung ceramah di sana. Di mana Pak Yai? Ya pernah di Ngadirejo, pernah di Paraan, pernah di sini. Loh, saya dari Paraan Pak Yai. Loh, saya sering bermalam di rumah Kiai ini di Paraan. Loh, itu guru saya Pak Yai katanya. Loh, terus saya mau cerita beliau. Lah gimana? Dulu Pak Yai, ayah saya ini nakal. Yang nakal ayahnya, bukan anaknya. Nakal gimana? Ayah saya itu gak sholat, gak mau sholat. Kalau dinasihati gak mau dengar. Ya sholat ya. Tetangga-tetangga ini ayahnya sholat semua, cuma ayah yang gak sholat. Kita ini malu punya ayah gak sholat. Sudahlah, itu urusan saya, bukan urusan kamu. Nanti diingatkan, ya sholat ya. Ayah ini sebentar lagi mati. Nanti kalau mati ditanya sama malaikat Mungkar Nakir. Ayah jawab, itu urusan saya. Kamu gak perlu jawab, urusan saya yang jawab nanti. Gak perlu ikut-ikut katanya. Karena ayah ini nakal, gak mau sholat, saya sowan pada guru saya. Gimana Kiai? Ayah saya ini gak mau sholat, dinasihati gak mau, gak mempan. Terus gimana? Gimana caranya? Gini aja, kamu setiap selesai sholat baca Fatihah untuk ayah kamu dengan khusyuk. Berapa kali Kiai? Terserah kamu, yang penting istiqomah. Doakan ayah kamu dapat hidayah dari Allah. Sejak saat itu, setiap selesai sholat saya baca Fatihah berulang-ulang, berdoa kepada Allah agar ayah saya dapat hidayah. Lama-lama setelah berjalan beberapa waktu, saya pulang ke rumah, masuk kamar ayah. Di meja kamar ayah ada buku tuntunan sholat. Saya terkejut, ini kok ada buku tuntunan sholat. Saya langsung cari mama ke belakang. Ma, apa? Itu di meja ayah mama ya yang taruh buku tuntunan sholat. Mama gak tahu. Lalu siapa yang taruh? Gak tahu mama. Karena mama gak tahu, saya tanya adik saya, Dek, itu buku tuntunan sholat di kamar ayah tuh dari mana? Itu ayah tempo hari beli di pasar. Kapan hari ayah pergi ke pasar, pulang bawa buku tuntunan sholat. Lalu terus gimana? Ternyata diam-diam ayah belajar sholat lagi. Mungkin sudah lama gak sholat, takut keliru. Karena orang ini kalau lama ya gak baca Fatihah, gak baca apa, salah baca. Kadang mengucapkan Assalamualaikum bisa salah kok itu. Kalau sudah lama gak baca. Ini orang. Ternyata apa? Sehabis itu ayah menjadi orang yang sholat. Ini khasiatnya surat Fatihah yang wajib dibaca di dalam sholat. Makanya sholat ini perlu dilakukan, terutama sholat berjamaah. Ini masjidnya bagus ini. Kalau masjidnya bagus, jamaahnya harus ramai. Apalagi ini apa namanya ini, karpetnya sampai belakang. Insya Allah penuh kalau sholat berjamaah ini. Amin Allahumma. Iya, karena sholat ini oleh-olehnya Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Jadi oleh-olehnya Rasulullah Isra Mi'raj itu adalah sholat, barokahnya sholat. Cuma biasanya penuh kalau hari Jumat, dan lebih penuh lagi kalau hari Raya.
Jangan sholat 2 kali setahun. Masa ke masjid setahun 2 kali? Paling enggak ke masjid itu tiap minggu, yaitu sholat Jumat. Kalau bisa setiap 5 waktu. Mengapa? Insya Allah kalau kita ini rajin sholat, apalagi sholat berjamaah, semua urusan kita oleh Allah akan dimudahkan. Amin Allahumma. Karena sholat ini oleh-oleh penting dari perjalanan paling jauh. Jangan diremehkan sholat ini. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi tentang keutamaan umat Islam. Yang kedua tentang pentingnya ibadah sholat. Yang terakhir, yang ketiga, yang perlu saya garis bawahi dalam peristiwa Isra Mi'raj apa? Rasulullah ketika melakukan Isra Mi'raj berjumpa dengan para nabi yang sudah wafat. Berjumpa dengan Nabi Musa di makamnya, dengan Nabi Ibrahim, kemudian sampai di Masjidil Aqsa. Rasulullah, malaikat Jibril mengumandangkan azan, lalu para nabi, para rasul semuanya dan seluruh para malaikat datang berbaris menunaikan ibadah sholat. Yang menjadi imam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini artinya apa? Ini yang ingin perlu saya tekankan, bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu sebenarnya masih hidup. Siapa? Para nabi masih hidup, orang-orang beriman masih hidup, orang-orang kafir juga masih hidup. Bedanya apa? Kalau orang mukmin yang baik di alam kubur berada di dalam kenikmatan, sedangkan orang-orang kafir di alam kubur selalu diazab oleh Allah. Ini apa namanya? Ini adalah artinya apa? Antara orang mati, antara orang hidup dengan orang mati itu sebenarnya ada komunikasi. Di mana komunikasinya? Orang hidup, orang mati itu tahu apa yang dilakukan oleh orang hidup. Ini yang perlu kita jelaskan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, lakukan apa saja yang kamu mau, karena apa yang kamu lakukan pasti dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulnya, dan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Berdasarkan ayat ini, apapun yang kita lakukan Rasulullah itu tahu. Dan ini memang ada hadisnya, keterangan hadisnya ada. Ini artinya apa? Rasulullah itu sebenarnya memonitor apa yang dilakukan oleh umatnya. Itu Rasulullah. Makanya kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ziarah makam, ada istighatsah, ada tabarruk, ada tawassul. Mengapa seperti itu? Pada hakikatnya antara orang yang masih hidup ada komunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Dan ini tidak hanya para nabi, orang-orang beriman juga begitu. Keluarga kita yang sudah meninggal, orang tua kita, kakek nenek kita, paman-paman kita, setiap beberapa waktu apa yang kita lakukan oleh Allah diperlihatkan pada mereka. Untuk zaman sekarang seperti ini sangat masuk akal. Dari mana masuk akal? Dengan adanya CCTV. Kita ini kalau di rumah punya CCTV, lalu CCTV itu disambung dengan handphone, kita pergi kemana-mana bisa memonitor siapa yang ada di rumah dan apa yang dilakukan. Kalau kita saja bisa memonitor dari tempat yang jauh, berarti orang yang sudah meninggal dunia
yaitu para nabi dan orang-orang beriman, tidak mustahil kalau memonitor apa yang kita lakukan. Makanya kita ada ziarah kubur, ada tawassul, ada istighatsah, ada tabarruk. Karena orang mati itu sebenarnya adalah masih hidup. Ini yang perlu saya garis bawahi. Nah, ini beberapa pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Karena tadi dari panitia bilang pada saya, insya Allah Pak Yai sedikit ada sesi tanya jawab. Jadi ceramah saya kira cukup di sini. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan Isra Mi'raj dan berkaitan dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dipersilahkan. Sebelum acara ini kita tutup untuk sesi tanya jawab ini, agar dari panitia yang mengatur jalannya tanya jawab, waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Kiai. Untuk sesi tanya jawab ada 2 sesi karena perlu waktu setengah 11. Jadi dari sesi pertama itu dari laki-laki 2 pertanyaan dan dari perempuan pertanyaan. Untuk yang pertama dari laki-laki kami persilakan untuk bertanya dan disebutkan nama dan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkenalkan saya dari kota. Kali ini saya memberikan apa yang disampaikan barusan. Saya menggarisbawahi hanya kepadamu kami menyembah. Yang dimaksud itu adalah Tuhan Allah dan penyembah. Nah, sebenarnya kita itu kan tidak ada memang tidak ada apa ya. Jadi akhirnya kita itu tidak ada. Mungkin pertanyaan saya agak ekstrim sedikit, dan saya pertanyakan kenapa Tuhan menyuruh seluruh makhluknya untuk menyembah dirinya, dan kenapa Tuhan menyebut dirinya dengan Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya dari sumber izin Pak Kiai. Ketika kita bersosial atau bermasyarakat, kadang kita bertemu dengan kearifan lokal. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi kearifan lokal seperti kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kadang-kadang memang belum ditemukan di zona Islam, seperti misalnya bangun rumah ada sajen, ada melekat dan sebagainya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, mengapa Allah menamakan dirinya Allah? Jadi begini, nama-nama Allah itu disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama terbaik. Asmaul Husna itu yang perlu kita tahu ada 99. Mengapa nama Allah itu disebut Asmaul Husna? Karena nama bagi Allah adalah sifat keagungan bagi Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah, itu nama bagi Allah.
Jadi Allah, bagi Allah itu apa namanya, sebutan keagungan bagi Allah. Beda dengan kita. Kata para ulama, nama Allah itu adalah sifat keagungan bagi Allah. Kemudian nama para nabi dan nama para malaikat itu sifat kesempurnaan bagi mereka. Nama Allah begitu, nama malaikat, nama para nabi juga begitu. Beda dengan nama kita. Kalau kita ini punya nama hanya sebuah nama tanpa makna. Ada orang namanya Jamil, ganteng, orangnya agak ganteng. Ada orang perempuan namanya Thayyibah, orang yang harum, orangnya tak harum. Yang harum parfumnya. Kalau Rasulullah itu diberi nama At-Thayyib, orang yang harum. Memang Rasulullah itu badannya harum, keringatnya harum, ludahnya harum, apapun yang ada pada beliau itu harum. Makanya namanya At-Thayyib. Nama bagi Nabi adalah sifat kesempurnaan. Nama bagi Allah adalah sifat keagungan dan sifat kesempurnaan. Jadi itu maknanya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengapa kita ini beribadah kepada Allah? Kita ini beribadah kepada Allah karena itu adalah perintah Allah. Jadi perintah Allah. Mengapa Allah memerintahkan kita beribadah? Kalau Allah memerintahkan kita, itu tidak boleh diurus. Tidak boleh ditanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah jangan ditanya apa yang dilakukan, tapi manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan. Karena Allah gak punya pertanggungjawaban pada siapapun. Kalau kita ada pertanggungjawaban, makanya kita yang ditanya. Secara syariat seperti itu. Itu pertanyaan dari penanya yang pertama. Dari penanya yang kedua, bagaimana kita menghadapi kearifan lokal? Kearifan lokal itu artinya budaya dan tradisi. Kalau budaya dan tradisi itu tidak dilarang di dalam agama, tetap kita jalankan. Kalau gak dilarang. Kalau budaya dan tradisi itu dilarang di dalam agama, ya wajib kita hentikan. Itu namanya bukan kearifan lokal ya. Kearifan lokal ini sebenarnya istilah beberapa tahun kemarin. Dulu saya masih belajar gak ada. Yang namanya arif itu artinya makrifat. Yang namanya makrifat itu artinya sesuai dengan kebenaran. Kearifan lokal itu artinya tradisi yang sesuai dengan kebenaran. Kalau tradisi itu gak sesuai dengan kebenaran, tapi dilarang di dalam agama, itu bukan kearifan lokal, tetapi itu kejahilan lokal. Harus dibalik. Nah, kalau tradisi itu gak sesuai, ya harus kita harus kita hentikan. Kalau dihentikan tidak bisa, maka dicarikan solusi. Apakah diislamisasi? Artinya unsur-unsur yang dilarang di dalam agama dibuang, lalu kita masukkan unsur-unsur yang diterima di dalam agama. Itu caranya menyikapi. Karena memang Islam dulu begitu. Makanya kita warga Nahdliyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak punya tradisi. Mengapa? Karena Islam tidak anti tradisi. Di dalam Al-Quran begitu. Rasulullah juga di dalam berdakwah pendekatannya tradisi. Kita kalau membaca kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, banyak hukum-hukum agama yang sebenarnya oleh Rasulullah diambil dari budaya sebelumnya. Tapi gak diambil semua, diambil yang baik-baik. Contoh akikah. Akikah itu dulu asalnya budaya Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah
Kalau istrinya melahirkan anak laki-laki, sembelih kambing 2. Kalau anaknya perempuan, sembelih kambing 1. Setelah kambing disembelih, darah kambing itu diusapkan, dilumurkan pada rambut dan badan si bayi. Begitu Rasulullah diutus menyebarkan Islam, akikoh tetap dijalankan. Cuma mengusapkan darah, melumurkan darah pada rambut dan badan si bayi gak boleh. Mengapa? Karena itu tidak ada gunanya dan darah itu perkara yang najis. Sedangkan akikoh tetap dijalankan. Mengapa dijalankan? Karena akikoh ini termasuk bagian dari syukur kepada Allah dan termasuk bagian dari akhlakul karimah, senang ngasih makan. Artinya apa? Akikoh ini tradisi yang baik. Buktinya baik, kita kalau sudah lama gak makan kambing, mau beli kambing gak ada uang, tiba-tiba menerima undangan dari tetangga sebelah, dilihat undangannya akikoh, pasti senang. Mengapa? Iki wedhus rek, ini kambing ini. Apalagi dibaca nama bayinya laki-laki. Loh, lanang, sik kembar lagi. Piro wedhus iki lek anake kembar. Artinya apa? Islam itu dapat sejalan dengan budaya. Kalau kearifan lokal gak sesuai, ya ditinggalkan memang, gak boleh dilanjutkan. Termasuk sajen-sajen. Sajen-sajen itu kalau niatnya persembahan kepada jin atau raja jin, seperti petik laut, larung laut, sedekah bumi, yang ada persembahan pada ratu jin ya. Kalau laut selatan namanya Nyi Roro Kidul. Kalau laut utara siapa namanya? Entah Nyi Loro siapa itu. Ya itu ya gak boleh, kalau itu gak boleh. Itu penanya yang kedua. Mungkin ada penanya kedua berikutnya dari ibu-ibu. Untuk sesi kedua dari ibu-ibu atau remaja putri yang mau bertanya, silakan. Satunya siapa yang jawab? Satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana orang menyebut Allah dengan nama Tuhan? Ada yang menyebut nama Allah, ada yang menyebut nama Tuhan. Terus pertanyaan yang kedua, membaca Fatihah yang benar, apakah yang lantang, apakah yang pelan, apakah yang gimana? Yang itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka untuk yang kedua, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya. Sebenarnya pertanyaannya sederhana ya Pak Kiai. Begini, gimana sih cara sholat kita supaya khusyuk benar-benar ke Allah? Kadang kalau lagi kita sholat itu, tiba-tiba ingat barang kita yang hilang. Ingat kerjaan kita yang belum. Kadang-kadang kalau lagi sholat ada aja Pak Kiai. Kita udah merem-merem kayak gimana ya, kayak khusyuk kita suka ada aja gitu. Contoh sholat yang khusyuk itu yang bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana menyebut Allah dengan Tuhan? Ya gak apa-apa, karena memang di antara nama Allah itu adalah Ar-Rabb. Rabbana atina Rabb.
Rabb itu bahasa Indonesianya Tuhan. Apa? Gusti nggih. Bahasa Sundanya Gusti. Jadi kalau bahasa Indonesianya Tuhan, nggak apa-apa itu. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, kita ini kalau baca Fatihah, apakah yang keras, apa yang pelan? Ya tergantunglah. Kalau kita ini baca sendiri, cukup kira-kira didengar sendiri. Berzikir ini kan ada zikir sir, ada zikir jahar. Kalau zikir sir, zikir lirih, yang penting cukup didengar sendiri. Kalau sampai gak dengar, namanya bukan baca, tapi hanya memikirkan. Kalau sampai didengar orang lain, itu namanya jahar. Yang penting gak teriak-teriak, itu gak apa-apa. Kalau di dalam sholat itu ada sholat jahar, ada sholat sir. Bagi imam dalam sholat malam jahar, kalau sholat siang sir. Bagi makmum siang dan malam sir, kecuali sholat sunnah, qiyamul lail, sholat tahajud atau sesudahnya. Maka ketika sholat tahajud atau sholat tengah malam juga dianjurkan bacaan Fatihahnya dan Al-Qur'annya itu jahar. Mengapa? Kalau Fatihah dan Al-Qur'an itu dibaca jahar pada malam, pada waktu sholat di rumah ya, artinya suaranya bisa didengar oleh orang yang ada di sebelahnya. Di antara faedahnya di dalam hadis, dapat mengusir jin yang nakal-nakal dari rumah itu. Biar gak ada jin di situ. Itu kalau sholat malam. Itu pertanyaan yang kedua. Penanya yang kedua, sholat khusyuk itu artinya apa? Pertama, khusyuk itu ada di dalam anggota badan. Artinya apa? Ketika sholat memang anggota badannya tenang, gak gerak-gerak, gak goyang-goyang. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada seorang laki-laki sholat bergerak-gerak. Lalu Rasulullah bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Coba hatinya orang ini khusyuk tenang, pasti anggota badannya tenang. Ini goyang-goyang, hatinya goyang ini. Itu yang pertama. Kemudian khusyuk di dalam bacaan. Kalau khusyuk di dalam bacaan itu artinya merenungkan makna apa yang kita baca. Karena khusyuk ini artinya merenungkan apa yang kita baca, maka orang itu akan khusyuk di dalam sholat apabila orang itu tahu maknanya bacaan yang dia baca di dalam sholat. Dari pengetahuan pada makna itu lalu direnungkan. Jadi setelah ilmu kemudian ada tadabbur, merenungkan apa yang kita baca. Makanya kita ya, saudara-saudara kaum muslimin ini perlu mengadakan evaluasi sholatnya. Saya ini sudah berusia sekian, mulai tahun kemarin sampai sekarang ibadah saya yang meningkat apa kira-kira? Apakah sholat atau apa? Ini perlu dievaluasi. Apakah sholat sekarang ini tambah apa enggak kualitasnya? Dulu saya gak ngerti maknanya ibadah sholat, maknanya bacaan dalam sholat. Sekarang ini sudah ngerti apa enggak? Ini perlu dievaluasi. Nah ini saudara-saudara kita di negara-negara barat. Tahun 2003 saya pernah jalan-jalan ya, sempat belajar di Eropa. Orang barat itu kalau masuk Islam biasanya langsung belajar baca Quran, belajar nahwu shorof, dan belajar maknanya bacaan-bacaan dalam sholat. Itu orang yang baru masuk Islam. Sementara saudara-saudara kita Islam sejak belum lahir kadang kurang peduli. Ini mungkin dari para asatid ya, para asatid, para siapa ini perlu memberikan penyadaran, ngajak orang-orang untuk memahami makna-makna bacaan di dalam sholat.
agar ada peningkatan di dalam sholat. Kemudian lagi, orang itu kalau ingin khusyuk di dalam sholat, sejak sebelum sholat sudah khusyuk. Jadi sebelum berwudu, memang yang dipikirkan adalah ibadah, berzikir pada Allah. Jangan pikir macam-macam. Kalau sebelum wudu itu bingung kuncinya ada di mana, maka nanti di dalam sholat walaupun khusyuk akan ingat. Itu khusyuk, dan biasanya ingat kalau sudah sholat. Ada orang kehilangan barang, tanya pada Imam Abu Hanifah, Tuan Guru, gimana cara menjumpai barang yang hilang? Itu yang menghilangkan kamu. Iya Tuan Guru, lupa tempatnya. Kamu sholat yang khusyuk, nanti oleh Allah diberitahu. Begitu sholat khusyuk, Allahu Akbar, langsung ingat taruh mana dia tadi itu. Nggak perlu diingatkan, ingat sendiri kalau sholat khusyuk itu. Ini pentingnya sholat khusyuk. Sholat yang berkualitas adalah yang khusyuk, dan sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang khusyuk. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin rajin sholat. Anak-anak kita menjadi anak yang sholat. Keluarga kita menjadi keluarga yang rajin sholat. Orang-orang yang soleh dan solihah. Allah menjaga imannya. Iman di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.